pertemuan ke-8 membahas tentang diferensiasi fungsi sederhana. Diferensiasi tersendiri yaitu turunan alat matematika untuk mengukur tingkat perubahan suatu fungsi terhadap perubahan kecil pada variabel bebasnya. Proses menentukan turunan disebut dengan pendiferensian atau diferensiasi, yang pada dasarnya melibatkan limit kuosien diferensiasi saat perubahan variabel mendekati 0. Hasil dari proses ini disebut turunan derivatif. Dalam bab ini difokuskan pada fungsi sederhana yang hanya memiliki satu variabel bebas. Kuosien diferensi turunan yaitu ada rumusnya. Kuosien diferensi f dari x tambah delta x dikurang f dari x dibagi delta x. Artinya, ini menunjukkan rata-rata laju perubahan fungsi f x ketika x berubah sebesar delta x. Ini belum disebut turunan karena delta x masih merupakan perubahan yang finite atau tidak infinitesimal. Turunan sebagai limit dari kuosien diferensi yaitu f aksen dari x sama dengan limit delta x menuju 0 f dari x tambah delta x dikurang f dari x dibagi delta x. Ketika delta x semakin kecil mendekati 0, kuosien diferensi menjadi laju perubahan sesaat, yaitu turunan dari fx di titik x. Jadi, turunan adalah limit dari kuosien diferensi ketika delta x mendekati 0. Ini ada kaidah-kaidah diferensiasi. Ada beberapa kaidah umum, yaitu yang pertama konstanta. Turunan dari konstanta c terhadap x adalah 0, yaitu jika fungsi hanya angka tetap, misal 5, min 3 dan lain-lain, maka turunan sama dengan 0 karena tidak ada perubahan. Yang kedua adalah pangkat. Turunan dari x pangkat n adalah n dikali x pangkat n kurangi 1. Contohnya yaitu d per dx dalam kurung x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 2. Yang ketiga adalah konstanta dikali fungsi, yaitu turunan dari konstanta c dikali fungsi fx adalah c dikali turunan fx. Konstanta bisa dikeluarkan dari proses turunan. Yang keempat adalah penjumlahan atau pengurangan fungsi. Turunan dari penjumlahan atau pengurangan dua fungsi adalah jumlah atau selisih dari turunannya masing-masing. Kaidah-kaidah ini sangat penting sebagai dasar penghitungan turunan fungsi. Lanjutan dari kaidah diferensiasi adalah selanjutnya yaitu perkalian produk Raoult. Turunan dari f x kali g x adalah f aksen kali g ditambah f kali g aksen. Menggunakan aturan ini saat dua fungsi dikalikan, misalnya x kuadrat sin x. Selanjutnya pembagian Voutier-Rolle. Turunan dari fx per gx adalah f aksen kali g dikurang f kali g aksen dibagi kuadrat dari g. Selanjutnya yaitu derivatif dari derivatif, yaitu fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali tergantung pada derajatnya. Turunan pertama, de Vries derivatif. Sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi aslinya. Turunan kedua, the second derivative. Sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama. Turunan ketiga, the third
Derivatif sebuah fungsi adalah turunan dari turunan kedua dan seterusnya. Nah, derivatif dari derivatif ada fungsi bisa diturunkan lebih dari satu kali, yaitu turunan pertama f aksen x, turunan kedua f aksen x, turunan ketiga f kali 3 kali x, dan seterusnya hingga turunan ke n, fn kali x. Contoh-contoh derivatif bertingkat, misalnya fungsi awal fx sama dengan x pangkat 2, turunan pertama 4 kali 3, turunan kedua 12 kali 2, turunan ketiga 24x, turunan keempat 24. Contoh soalnya yaitu y sama dengan 9 dikurang 3x pangkat min 1 ditambah 6x min 2. Turunannya d per dx, xn sama dengan n dikali x pangkat n min 1. dy per dx sama dengan 0 dikurangi 3 dalam kurung min 1 kali pangkat 2 ditambah 6 min 2 kali pangkat min 3, yaitu turunannya dy per dx sama dengan 3x min 2 dikurang 12x pangkat min 3. Pertemuan ke-9 membahas tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Materi ini membahas penerapan konsep turunan diferensial pada fungsi-fungsi sederhana dalam konteks ekonomi, khususnya untuk menganalisis elastisitas, konsep marginal, dan analisis keuntungan maksimum. Di penerapan ekonomi ada elastisitas permintaan, penawaran, dan produksi. Di konsep marginal ada biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, analisis keuntungan maksimum. Elastisitas permintaan yaitu koefisien yang menunjukkan seberapa besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Rumus elastisitas permintaan yaitu jika fungsi permintaan d sama dengan f dalam kurung p, maka elastisitas permintaan rumusnya ed sama dengan dh per dp dikali p per h. Jenis-jenis elastisitas permintaan ada 3, yaitu elastis yang menunjukkan persentase perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Unit elastis adalah persentase perubahan permintaan sama dengan perubahan harga. Inelastis adalah persentase perubahan permintaan lebih kecil dari perubahan harga. Contohnya yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan d sama dengan 25 dikurang 3p kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 5. Jawabannya yaitu d sama dengan 25 dikurang 3p kuadrat, nd sama dengan dHd per dp dikali p per hd sama dengan min 6p dikali p per 25 min 3p kuadrat sama dengan min 6 dikali 5 dikali 5 per 25 min 75, yaitu jawabannya 3 elastis. Dan jika pada harga 5 harga naik 1%, permintaan turun 3%, yaitu permintaan elastis.
Elastisitas penawaran adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Rumus elastisitas penawaran: jika fungsi penawaran Qs sama dengan F dalam kurung P S, maka elastisitas penawarannya adalah ES sama dengan dH per dP dikali P per Q. Jenis elastisitas penawaran yaitu elastis penawaran berubah lebih besar dari perubahan harga. Unit elastis penawaran berubah sama besar dengan perubahan harga. Inelastis penawaran berubah lebih kecil dari perubahan harga. Elastisitas penawaran ialah koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Barang yang penawarannya inelastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah besar persentase tertentu, maka penawarannya berubah searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase pertumbuhan harganya. Elastisitas penawaran yaitu fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Qs sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar P sama dengan 10, yaitu Qs min 200 plus 7P kuadrat, maka Qs sama dengan dHs per dP sama dengan 14P. N sama dengan dHs per dP dikali P per Qs, yaitu 14P dikali P per min 200 plus 7P kuadrat 14 dalam kurung 10 dikali 10 per min 200 plus 700 sama dengan 2 per 8, yang artinya elastis. Artinya pada harga 10, jika harga naik sebesar 1%, maka penawaran suatu barang akan naik sebesar 2,8%. Selanjutnya yaitu konsep marginal. Biaya marginal atau marginal cost. Definisinya, tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit barang tambahan. Rumusnya yaitu marginal cost sama dengan DC per DG. Dan yang kedua, penerimaan marginal atau marginal revenue, tambahan penerimaan yang diperoleh dari penjualan satu unit barang tambahan. Rumusnya yaitu marginal revenue sama dengan DR per DG. Contoh soal penerimaan marginal yaitu soalnya, andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 dikurang 2Q, berapakah penerimaan maksimum? Maka penerimaan total R sama dengan P dikali Q sama dengan F dalam kurung Q sama dengan 16Q dikurang 2Q kuadrat. Penerimaan marginal, marginal revenue sama dengan R aksen sama dengan 16 dikurang 4Q, R maksimum pada MR sama dengan 0. MR sama dengan 0, 0 sama dengan 16 dikurang 4Q, sehingga nilai Q sama dengan 4. Maka R maksimum sama dengan 16Q min 2Q kuadrat, hasilnya 32. Selanjutnya yaitu utilitas marginal atau marginal utility. Pengertian dari utilitas marginal yaitu utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa.
Utilitas marginal, marginal utilitas adalah tambahan utilitas atau kepuasan yang diperoleh dari konsumsi satu unit tambahan barang atau jasa. Dalam ekonomi, utilitas marginal digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dalam memilih beberapa banyak barang yang akan dikonsumsi. Rumus utilitas marginal yaitu marginal utility sama dengan utility aksen sama dengan DU per DH. U maksimum pada MU sama dengan 0. U sama dengan F Q, di mana U sama dengan utilitas total, H adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Hubungan produk marginal dengan produk rata-rata, yaitu produk marginal adalah tambahan output produk yang dihasilkan dari penawaran satu produk. Hasilnya dari penambahan satu unit input produksi dengan input lain dianggap tetap. Produksi marginal ditunjukkan seberapa efektif input tambahan dalam meningkatkan produksi. Produksi total, rata-rata, dan marginal. Produk total H sama dengan jumlah seluruh output yang dihasilkan. Produk rata-rata AP sama dengan H per X, output rata-rata persatuan input. Produk marginal MP sama dengan DH per DX, tambahan output akibat penambahan satu unit input. Analisis keuntungan maksimum, yaitu tujuannya menentukan tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Metodenya yaitu jika R penerimaan total dan C biaya total adalah fungsi dari H, maka keuntungan P sama dengan R dikurang C. Langkah-langkahnya yaitu turunan fungsi keuntungan terhadap H setara turunan pertama dengan 0, dP per dH sama dengan 0. Untuk dH mencari nilai optimum, maksimum, atau minimum. Contoh soal analisis keuntungan maksimum, andaikan R sama dengan R, H sama dengan min 2H kuadrat plus 1000 H, C sama dengan CH sama dengan H pangkat 3 dikurang 59 H pangkat 2 plus 1315 H plus 2000, maka P sama dengan R dikurang C sama dengan min H pangkat 3 plus 57 H kuadrat dikurang 315 H dikurang 2000. Agar keuntungan maksimum, maka P aksen sama dengan 0 min 3H kuadrat plus 114 H dikurang 315 sama dengan 0. H pangkat 2 dikurang 38 H plus 105 sama dengan 0. H dikurang 3, H dikurang 35 sama dengan 0. Diperoleh H aksen sama dengan 3 dan H kuadrat sama dengan 35, dan P aksen sama dengan min 6H plus 114. Jika H sama dengan 35, maka P aksen sama dengan min 6 dikali 3 plus 114 sama dengan 96 kurang dari 0. Keuntungan maksimum diketahui fungsi penerimaan revenue R sama dengan negatif 2H kuadrat ditambah 1000H. C sama dengan H pangkat 3 kurang 59 H kuadrat ditambah 1315H tambah 2000. Fungsi keuntungan P sama dengan R min C sama dengan min H
pangkat 3 plus 57Q pangkat 2 dikurang 315Q dikurang 2000. Mencari maksimum turunan pertama P aksen untuk mencari titik maksimum. Aksen sama dengan min 3Q kuadrat plus 114Q dikurang 315, yaitu N sama dengan 0. Min 3Q kuadrat plus 114Q dikurang 315 sama dengan 0. Q kuadrat dikurang 38Q plus 105 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi Q min 3, Q min 35 sama dengan 0, Q sama dengan 3 atau Q sama dengan 35. Menggunakan turunan P aksen untuk uji maksimum atau minimum. P aksen min 6Q plus 114. Q sama dengan P aksen sama dengan min 6 dikali 3 ditambah 114 sama dengan 96 positif. Artinya Q sama dengan 3 menghasilkan minimum. Dan Q sama dengan 35, P aksen sama dengan min 6 dikali 35 plus 114 sama dengan min 96 yang artinya negatif. Q sama dengan 35 adalah titik maksimum. Di pertemuan ke-10 membahas konsep diferensial fungsi majemuk. Fungsi sederhana variabel dependen dipengaruhi satu variabel independen. Fungsi majemuk variabel dependen dipengaruhi lebih dari satu variabel independen. Dalam ekonomi, suatu variabel bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Diferensial parsial yaitu fungsi dengan banyak variabel independen, banyak turunan parsial. Jika fungsi memiliki n variabel independen, maka memiliki n turunan parsial. Fungsi multivariabel artinya fungsi y tergantung pada dua variabel bebas yaitu x dan y. Turunan parsial misalnya turunan parsial y terhadap x, kita menganggapnya y sebagai konstanta dan hanya menurunkan terhadap x saja. dy sama dengan turunan parsial y terhadap x kali dx ditambah turunan parsial y terhadap y kali dz. Perubahan total dari y jika x dan y keduanya berubah. Derivatif dari derivatif, turunan parsial dari suatu fungsi bisa diturunkan lagi secara parsial, tergantung pada order tingkat variabel bebasnya. Contoh rumusnya yaitu turunan kedua parsial y terhadap x 2 kali turunan kedua parsial dari y terhadap y 2 kali turunan campuran 2 kali y terhadap x lalu terhadap y. Nilai ekstrim maksimum dan minimum. Untuk menemukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi yang mempunyai dua variabel misalnya x dan y, kita cari turunan parsial pertama dan kedua. Optimisasi bersyarat tujuannya maksimalkan atau minimalkan fungsi dengan adanya kendala tertentu. Contoh dalam ekonomi, maksimalkan utilitas konsumen dengan batas anggaran, maksimalkan laba perusahaan dengan batas sumber daya. Penganda Legre adalah digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi bersyarat. Fungsi Legre adalah fungsi Legre L sama dengan fungsi tujuan f dalam kurung x, y tutup kurung ditambah lambda kali fungsi kendala g dalam kurung x, y, di mana
f, x, y fungsi yang ingin dioptimalkan, dan sedangkan g sama dengan x, y fungsi kendala, lambda pengganda Legre multiplier. Syarat optimumnya turunan parsial L terhadap x sama dengan 0, turunan parsial L terhadap y sama dengan 0, turunan parsial L terhadap lambda sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan sistem persamaan ini untuk mendapatkan nilai x, y, dan lambda.